setengah hari dan selamat hari Sabat semua. Terima kasih kepada saudara Kelly yang telah memimpin kita pada acara kebaktian kita pada Sabat ini, dan saya ingin juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas-petugas kita yang telah bertungkus lumus untuk memastikan kelancaran kita punya perjalanan kebaktian kita pada hari ini. Dan saya mencari di manakah Oma dan Elder. Baru saya mau sebut ayat drama. Baru ada sebab berkata dah. Ya, jadi amukan dan sigil nimida. Oh, terbaik. Semua pun bisa berbahasa Korea. Ya, jadi hari ini saya sebenarnya berpikir, bukan hari ini, selama saya mau buat slide, saya berpikir, wah kalau buat slide ini ambil masa juga mau buat. Dan saya pikir ada baiknya kalau saya buat single slide. Dan hari ini memang saya buat single slide. Kamu tengok di depan itu, dan itulah screen yang akan terpapar sehinggalah habis saya bercakap di depan ini. Jadi ini sangat bagi saya sangat memudahkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan jadi saya harap saudara-saudari akan fokus kepada saya pada hari ini. Mungkin kamu tidak dapat memperhatikan panjang masa di screen, dan kamu akan banyak memperhatikan saya pada hari ini. Jadi kamu tengok seperti yang tertera di screen. Tajuk kita punya pelajaran pada hari ini adalah Petrus daripada nelayan kepada penjala manusia. Ini adalah dipetik daripada Matius 16 ayat 18. Dan sebelum kita teruskan lagi kita punya pelajaran pada hari ini, pada baiknya kita undang Roh Kudus untuk beserta dengan kita agar apapun yang kita belajar pada hari ini semuanya akan berjalan dengan lancar. Mari kita semua tunduk kepala dan sepimpin dalam doa. Tuhan adalah Bapa yang berkata di surga, pada saat ini kami ingin mengundang Roh Kudus beserta di setiap satu kami. Biarlah apa yang kami dapat belajar pada hari ini kami akan dapat pahami, kami dapat terus menyelidiki lagi dalam, dan semuanya itu baik dan untuk kemuliaan nama-Mu. Begitu juga saya yang akan menerangkan, berbicara tentang topik ini. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu beserta dengan saya agar apa yang semua keluar daripada mulut saya semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Atas nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, kita akan sebelum terlambat juga saya mengucapkan selamat datang kepada kawan-kawan kita yang dalam minggu ini sudah menghadirkan diri di sini, dan saya percaya kita semua membawa semangat yang luar biasa, perjuangan daripada Sabah, dan datang dengan di sini dengan semangat yang berkobar-kobar. Mungkin selama ini kamu risau yang mungkin bisa tembus, tidak bisa sampai ke Korea sini ataupun tersekat di pertengahan jalan. Tapi puji Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, saudara-saudari kalian telah berjaya menjejakkan kaki di sini. Tahniah dan puji Tuhan. Dan ini baru permulaan, dan saya harap kita akan terus mengembara bersama, terus melayari kehidupan di Korea ini dengan penuh semangat, penuh dengan tanpa kita mengenal arti putus asa. Dan kita akan bersama-sama di sini membina satu community yang harmoni di tempat ini. Di BIMC ini salah satu tempat yang salah satu tempat yang terbaik yang kita tuju untuk mencapai suatu impian kita. Jadi saudara-saudari sekalian, saya akan terus kepada tajuk kita, yaitu daripada nelayan kepada penjala manusia.
Mungkin di sini ada di kalangan kita yang pernah jadi nelayan. Saya rasa saudara Edich mungkin salah seorang yang pernah jadi nelayan. Mungkin ada lagi yang nelayan kecil-kecilan. Mungkin memancing, adakah itu dikategorikan sebagai nelayan? Hobi mancing? Tidak. Ya itu hobi kan. Tapi saya dulu pun pernah juga ikut pergi memukat lah. Kan kebetulan saya punya datuk pun tinggal di tepi laut. Datuk saya sebelah mama saya di area Kota Bulu. Jadi saya selalu ikut pergi memukat, tapi di pesisir pantai, bukan di tepi saja. Ya, ada dapat sedikit-sedikit kan. Jadi ada juga pengalaman sedikit-sedikit tentang bagaimana keadaan apabila kita menjalah ikan. Tapi pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita convert daripada nelayan ikan, penjalah ikan kepada penjalah manusia. Nah, yang kita tahu pasal si Petrus ini, dia ini adalah nelayan profesional, bukan orang-orang nelayan profesional. Dulu pun ada sudah nelayan profesional. Mungkin maksudnya nelayan profesional ini mungkin dia yang antara yang top di Danau Galilea, nelayan yang kira hebat-hebat di Danau Galilea. Dan bayangkan si Petrus nih, dia ini adalah nelayan kasar di Danau Galilea. Tangannya kapalan, dia bilang. Tangannya mungkin tebal-tebal sudah kulitnya. Mungkin terlampau menarik pukat kah, begitu tebal. Tapi kalau yang kerja di ladang pun sama sekali laki lah. Macam saya pun tebal di kulit sini. Dan mau pegang macam cangkul kah, pegang apa-apa kan, sudah tebal. Tapi ini juga yang melindungi kita punya tapak tangan daripada luka. Sudah tebal ini kita punya kulit. Dan emosi si Petrus nih ceplos. Apa maksud ceplos? Mungkin pastor lagi memahami apa ini emosi bicaranya ceplos. Mungkin bicara apa adanya. Oh, suka hati. Apa dia mau cakap? Ya begitu. Dan emosinya meledak-ledak. Nah, dia punya emosi tidak menentu. Kan? Itulah Simon. Namun Yesus melihat melampaui apa yang terlihat oleh mata manusia. Jadi, saudara, apa yang pesan di sini adalah melalui kehidupan Petrus kita belajar bahwa Tuhan tidak memanggil mereka yang mampu, melainkan Dia yang memampukan mereka yang terpanggil. Perjalanan iman Petrus adalah pola bagi setiap kita. Jadi di sini kita akan belajar 3D, bukan 4D ya. Kalau 4D itu macam-macamnya kan. Kalau 3D, kamu nampak di screen sana. Yang pertama adalah dipanggil, dan kamu nampak sana dia ada lambang apa tuh, mata kail. Jadi apa sebenarnya yang kenapa disebut dipanggil tuh diumpamakan sebagai mata kail joran? Ya, sebab latar belakang si Paulus ini dia adalah penjala ikan kan. Jadi Petrus juga sebagai utusan. Jadi mata kail ini diumpama macam utusan dalam air. Kita bayangkan mata kail itu kita masukkan di dalam air. Kita tidak tahu sama ada ikan memakan kah tidak. Kan? Umpama macam kita pergi begitu juga kalau kita pergi menginjil memberitakan firman Tuhan. Belum tentu orang mau dengar apa yang kita cakap. Belum tentu ada orang tertarik apa yang kita cakap. Kan begitu juga dengan mata kail ini. Kita pancing di sana, kita menanti, tunggu klik tedekan, mungkin tedekan, ataupun kita tidak tahu apa yang ada di dalam. Jadi selain daripada itu, ini juga merupakan satu simbol apa? Kesabaran, harapan, dan juga keheningan.
Jadi mata kail ini sama juga dengan wakil ataupun utusan. Baik, kita akan pergi kepada yang kedua. Apa yang kedua? Di kedua di sana kamu nampak di screen sana. Ini yang ada salib, apun pas itu ada tangan yang menopang begini. Di yang kedua adalah dipulihkan. Yesus menemukan Petrus di tempat kerjanya yang biasa. Dia tidak mencari di sekolah teologi tinggi, tapi di pantai. Jadi saudara-saudari sekalian, kita dipanggil untuk melayani. Tidak semestinya mungkin kita rasa macam, oh saya ini tidak layak, saya ini petani. Semua kita petani di sini, petani di Korea. Mungkin kita rasa kita tidak layak sebab kita tidak kelulusan. Tetapi apa yang Yesus buat dalam cerita ini, dia cari si Petrus di mana? Di tepi pantai, seorang nelayan. Jadi seperti kita di sini juga, kita seorang petani. Jadi kita juga bisa dipanggil seperti Petrus. Kita juga boleh dipanggil. Aslinya kita perlu sekolah tinggi-tinggi baru kita boleh dipanggil. Jadi di sini ya. Oh. Yang kedua ini adalah dipulihkan. Yang dipulihkan ini sebenarnya inilah yang penting. Kita ingat kalau yang suka naik motor cuma sekali, kalau yang motor kapcai di-expire. Saya ada satu cerita ini tentang adik saya. Adik saya ini seorang anggota polis dan dia di Sarawak. Ya, apa yang malangnya dia punya motor di-expire karena curi. Padahal dia polis. Jadi setelah dicuri kan, dorang dapat itu pencuri. Sangat malang pencuri itu, yang jaga sel tuh adik saya sendiri. Jadi habis marah, dia bilang saya marah tapi saya tidak pukul walaupun sudah kedapatan tuh orang kan itu yang mencuri itu tuh motosikal dia. Tapi apa saya buat? Saya jorit marah dia dan saya tidak bagi dia tidur satu hari. Satu hari saya tidak bagi tidur, dia bilang di lock up. Tapi ya kira cukup bernasib baiklah yang kalau tidak mungkin kena tanda, kena tumbuk sudah kan. Kadang begitu tuh kalau di lock up tuh kita tidak tahu apa yang mereka buat sama tuh tahanan. Jadi syukur dan pada ujungnya perkara itu telah diselesaikan dengan baik dan adik saya dapat semua dia punya motor itu. Jadi inilah kenapa saya cakap cerita motor ini. Motor yang jenis begini ini sangat laku untuk diubah suai. Mas kali kalau mat trompet expired ini antara yang paling dorong suka untuk ubah suai engine. Itu sangat mudah untuk diubah suai dia punya engine. Kan? Kalau di Semenanjung yang pernah kerja di Semenanjung tahu tuh. Di Semenanjung malah di Sabak pun mungkin ada juga sedikit lah, tapi tidak sehebat macam di Semenanjung Malaysia yang begitu banyak memodifikasi motor-motor untuk racing, untuk berlomba. Jadi di sini yang dimaksudkan dipulihkan ini daripada keadaan yang si Petrus yang dia ini, kamu ingat apa kejadian Petrus semasa Yesus disalibkan? Dia menyangkal berapa kali? Siapa tahu? Berapa? 3 kali. Bayangkan sampai 3 kali dia menyangkal. Sebab apa? Dia menyangkal? Sebab dia mengandalkan, dia yakin yang saya orang paling setia, dia bilang. Saya yang paling beriman. Tetapi pada hari sebenar, hari kejadian, apabila dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri tanpa bergantung kepada Tuhan, begitulah kejadiannya. Jadi kita juga seperti itu. Kalau kadang-kadang kita rasa kita cukup kuat, kita tidak mau bergantung pada Tuhan,
dengan kekuatan diri kita sendiri sudah mampu kita untuk melakukan ataupun bertahan daripada mungkin iman kita cukup kuat. Tapi itulah sangat penting kenapa kita perlu di Tuhan ada menopang kita, membantu kita supaya kita lagi kuat. Ya, seperti Petrus, dia dipulihkan daripada yang menyangkal Yesus sampai 3 kali, dan pada akhirnya dia telah dipulihkan. Dan ini salib itu adalah melambangkan pengorbanan Kristus yang mengampuni dosa Petrus dan juga dosa kita semua. Manakala tangan menopang itu menggambarkan kalau dalam cerita Petrus, ini adalah momen di pantai Danau Galilea. Kita boleh lihat dalam Yohanes 21. Ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan kemudian berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Begitu Yesus cakap sama si Petrus. Jadi tangan itu adalah lambang penugasan kembali ataupun recommissioning. Tuhan tidak membuang Petrus yang gagal, melainkan menopang dan mengangkatnya kembali untuk menjadi pemimpin jemaat. Jadi apa poin penting di sini? Poin utama adalah iman tanpa penyerahan diri ataupun penupangan daripada Tuhan akan runtuh. Makanya kalau iman kita tanpa sokongan Tuhan, makanya memang tidak boleh. Mesti Tuhan ada menyokong kita, menopang, baru iman kita akan bagus. Dan ya, jadi itu di yang kedua. Saya sudah terangkan kepada kita. Yang pertama dipanggil, dipulihkan, dan satu lagi adalah diutus. Jadi diutus, the mission, I will go. Mungkin di sini ada missionary. Mungkin saudara adakah ini missionary? Kan kamu dalam missionary ini. Ya. Dan juga mungkin teman-teman ini pernah jadi LI. Kan? Diam-diam dia bilang, tapi itulah dia diam-diam pun bukan menang dan ya. Jadi kita sangat bertuah sebenarnya di tempat ini. Dalam masa terdekat ini banyak sekali kita mendapat suntikan orang-orang yang begitu luar biasa telah datang di sini. Makanya kita punya tempat ini akan lebih hidup. Kita punya tempat ini akan lagi bersinar terang. Ya, puji Tuhan. Bayangkan begitu. Ini adalah hasil doa-doa kita di sini. Kita sentiasa berdoa untuk kebaikan jemaat-jemaat di sini, kesatuan jemaat di BIMC ini. Jadi, ya, memang Tuhan jawab. Tuhan permudahkan semuanya. Dan sekarang ini kita lihat, ini semua di sini muka-muka baik semua orang-orang baik. Kan? Ada kayak mengaku jahat. Tidak, semua kita ini semua baik-baik. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, apa yang berikutnya itu adalah diutus. Kamu tengok lambang di sana, dia ada lampu dan juga bentuk dunia. Di sana ada peta dunia. Maksudnya kita ini merupakan lampu-lampu kecil. Coba bayangkan kalau kita ini kalau sedikit dia lampu yang terang. Kalau gelap sedikit terang nih, terang juga tapi situ saja. Coba bayangkan kalau banyak orang jadi lampu-lampu kecil. Jadi kalau cukup banyak tuh lampu-lampu terang di satu dunia akan terang. Jadi apabila masa itu mungkin Yesus akan datang. Jadi selagi kita menyalah sikit-sikit sana, mungkin Tuhan belum lagi mau datang. Ya, sebab belum lagi kita memancarkan cahaya. Memang itulah yang Tuhan mau. Setiap satu kita ini perlu memancarkan cahaya. Yaitu mungkin tidak semestinya kita menginjil daripada perbuatan kita, daripada
kelakuan kita yang bagus di ladang. Contoh, pamu-pamu pun sudah tertarik dengan cara kita, cara pembawaan kita, cara kita bekerja, cara kita punya disiplin di ladang. Jadi saya percaya kita semua nih, kebanyakan kita di sini sangat disayangi oleh pamu-pamu. Kan malah balik-balik pergi sana, balik-balik karena panggil, balik ke sana. Sama itu juga orang, contohnya Doli. Ya, Doli, sama Doli balik begitu kamu bilang. Kan, sama Doli alang-alang, sudahlah laju kerja, berdisiplin lagi, kan. Jadi semua pun sama juga di sini, semua sekali hebat. Kalau punya kelebihan masing-masing. Jadi, setelah dipulihkan, Petrus tidak boleh diam. Dia diutus menjadi penjala manusia. Jadi sebagai umat Kristen, kita memegang mandat pekabaran 3 malaikat. Kita boleh lihat dalam Wahyu 14. Kita tidak hanya dipanggil untuk selamat sendiri, tetapi untuk menjadi terang bagi dunia yang sedang gelap. Jadi satu lagi yang saya belum terangkan di sini, gambar di sini adalah ada satu tangan. Apa tuh tangan? Maksudnya genggam. Macam kita rasa macam genggam bara api biar sampai jadi jadi arang. Genggam bara api biar sampai. Tapi sebenarnya ini dalam cerita ini, dalam kisah Petrus ini ada lain sedikit. Apa maksud di sana? Apa yang maksud ada genggam itu? Apa yang digenggam? Dan tangan itu menggenggam begitu. Maksud dia di sini adalah tangan yang memegang batu karang dalam gambar melambangkan kekuatan yang berasal dari Kristus. Kita diutus bukan dengan kekuatan otot kita. Mungkin di sini banyak yang tegap-tegap. Training makan protein lagi. Saya perut besar. Jadi saya terkecuali. Di sini banyak yang besar-besar masol. Training lalu besi kan. Banyak di sini semua tegap-tegap badan kan. Jadi tapi apa yang dicakap di sini adalah kita diutus bukan dengan kekuatan otot kita, tapi dengan otoritas firman-Nya. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kekuatan daripada firman Tuhan, daripada Alkitab ini. Kan firman Tuhan ini memang kita dapat daripada Alkitab. Jadi kita terus sejak pada apa kesimpulan atau penutup daripada pelajaran kita pada hari ini. Jadi kita refresh balik. Yang pertama adalah dipanggil. Ini adalah perjalanan Petrus dan juga merupakan perjalanan kita semua. Yang pertama dipanggil. Yesus mengenal nama Anda, bukan saat nama Anda. Semua sekali berkaitan dengan Anda, Tuhan tahu, bukan saat nama. Betul. Yang kedua adalah dipulihkan. Anugerahnya cukup bagi kegagalan Anda. Apa maksud di sini adalah Tuhan punya kasih karunia. Tuhan mati di kayu salib. Jadi kesalahan-kesalahan kita diampuni. Macam Petrus, diampuni. Tapi terpulang kepada kita. Sama ada mau terima ataupun tidak. Kan Tuhan sudah bersusah payah, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita. Jadi terpulang kepada kita sama ada mau terima. Keselamatan yang telah pun Tuhan beri secara cuma-cuma. Ya, jadi saudara, satu lagi yang kita belajar di sini adalah diutus. Ada jiwa-jiwa yang menunggu kesaksian Anda. Nah, jadi kita semua ini adalah agen-agen. Kita semua ini merupakan lampu-lampu kecil. Lampu-lampu kecil kita harus bersinar. Sebab banyak lagi jiwa-jiwa yang menanti kita punya pelayanan. Kita datang di sini bukan untuk melayani, tapi untuk melayani. Kita kan ingat, kita punya misi di sini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi ini adalah panggilan komitmen. Hari ini maukah saudara-saudari berkata seperti Petrus, Tuhan, biarlah hidupku menjadi alat-Mu
Mari kita tinggalkan jalan lama kita, terima pemulihannya, dan pergi melayani sampai dia datang kembali di awan-awan yang permai. Jadi itu saja katanya pelajaran pada hari ini. Semoga saudara-saudari mendapat sesuatu lewat daripada pelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan adalah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih atas penyertaan Bapa sepanjang acara kami, acara kebaktian kami, dan juga kami telah belajar firman-Mu sebentar tadi. Biarlah apa yang kami belajar itu Bapa, biarlah kami dapat gunakan itu untuk kebaikan. Sementara kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa, biarlah kami akan terus bersinar di dalam dunia yang penuh cobaan ini, dan kami terus dapat bersatu hati dan terus dapat membina community yang harmoni di tempat ini, di BIMC ini Bapak, agar kemuliaan-Mu terpancar melalui individu-individu yang berada di sini Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang berada jauh daripada kami, biar Bapak terus memberkati mereka, menjaga mereka, berikan mereka kekuatan, damai, sukacita daripada surga Bapak, agar apapun yang kami rasa di sini, apapun yang kami kebaikan Engkau yang kami rasakan di sini, mereka juga dapat merasakan seperti yang kami rasakan. Kami juga berdoa untuk perjalanan hari Sabat ini Bapak, bila kami dapat terus meneruskan hari Sabat ini Bapak dengan baik, dan semuanya itu baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dosa pelanggaran kami melakukan Bapak-Mu, Bapak ampunkan semuanya itu, agar kami sentiasa layak menerima berkat-berkat daripada Engkau, dan kami sentiasa layak dipanggil anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, semua ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus yang telah menjadi penebus dan selamat kami semua. Amin. Amin. Terima kasih. Nyanyi